pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam Patunggilan. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Kiranya kita semua di dalam naungan dan perlindungan Tuhan dan dalam kasih sayangnya. Mari bersama-sama kita akan memasuki Sapa Pagi pada pagi hari ini dengan kita mengambil tema memperjuangkan keadilan dalam keseharian. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 27. Demikian bacaan firman Tuhan. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada satu dan yang setengah kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, setiap orang ingin diperlakukan secara adil. Namun tidak jarang setiap orang punya konsep dan pengertian adil yang berbeda-beda. Adil diartikan suatu keputusan atau tindakan sejauh menguntungkan dirinya. Maka apabila keputusan atau tindakan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya atau bahkan merugikan diri atau kelompoknya, maka hal itu akan dianggap tidak adil. Ada pula yang mengartikan keadilan dengan pembagian yang sama rata atau sama rasa. Apabila keadilan dimaknai seperti itu, bahkan akan mengaburkan makna keadilan itu sebenarnya. Nah, keadilan berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang di dalam masyarakat. Keadilan tidak lepas dari tanggung jawab kita untuk bertindak terhadap orang lain dengan cara yang dapat menjamin setiap orang menerima apa yang perlu untuk keberadaan hidup mereka. Oleh karena itu, di dalam iman Kristiani, tindakan keadilan selalu dihubungkan dengan kebijaksanaan, seperti bacaan yang kita baca tadi, yaitu tentang Raja Salomo dalam bertindak penuh hikmat demi keadilan dalam memperjuangkan bayi, dua ibu yang memperjuangkan bayi. Nah, sebagai orang Kristiani, kita seharusnya memahami tentang keadilan yang sebenarnya, yaitu bersikap adil tanpa melihat siapa, kapan, dan mana, dari mana kedudukan ataupun kaya atau miskin, karena Allah memberikan keadilan apa adanya.
Perjuangan menegakkan keadilan secara konkret dapat kita lakukan. Misalkan kita bertindak tanpa diskriminasi, tidak merampas milik orang lain, atau bantuan langsung kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Perjuangan melawan ketidakadilan merupakan tuntutan iman Kristiani, yaitu membangun hubungan yang konstruktif kepada semua orang. Dengan cara inilah hidup tentram dan damai dapat kita usahakan karena semua orang akan mengalami perlakuan adil. Lalu bagaimanakah usaha yang dapat kita lakukan untuk mengusahakan keadilan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah berjemaat? Yang pertama, secara praktikal, yang pertama adalah mencoba berkawan atau berinteraksi dengan semua orang tanpa membedakan. Kita tahu di jemaat GKJW Manuan itu ada bermacam-macam suku, ada bermacam-macam status pendidikan, ekonomi, sosial yang memang berbeda-beda. Mari kita sebagai jemaat yang satu tubuh di dalam Kristus, mari kita jemaat yang bersaudara di dalam satu wadah GKJW Manuan, kita harus hidup rukun, bergaul tanpa memandang perbedaan di antara jemaat. Kemudian yang kedua adalah menghargai karya orang lain. Di GKJW Manuan ada banyak profesi atau pekerjaan yang dipunyai oleh warga jemaat GKJW Manuan dan mempunyai berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, kita tidak bisa menyepelekan mereka. Kita harus menghargai mereka. Atau mungkin pernah terbersit, halah pekerjaanmu apa sih? Kok usul yang neko-neko bagi gereja ini, gawe gereja iki. Kamu lo kerjane opo? Monggo kita saling menghargai di antara kita, jemaat antar jemaat, di kelompok masing-masing, di wilayah masing-masing, di dalam satu gereja di GKJW Manuan. Nah, kemudian memberikan bantuan secara langsung kepada warga jemaat yang memang mengalami ketidakadilan, dan memang masih banyak lagi yang dapat kita kerjakan Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan berjemaat untuk memperjuangkan keadilan di dalam keseharian kita, baik di dalam keluarga, di tempat kerja kita, di dalam bertetangga maupun berjemaat. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sungguh Tuhan, ini adalah anugerah dan kasih-Mu Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mundur dari persekutuan ini dan kami akan memasuki kehidupan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami bisa memperjuangkan keadilan di dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sapa Pagi pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali dalam Sapa Pagi berikutnya. Salam Patunggilan.